Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo dulur-dulur Saminisme. Selamat datang di talkshow spesial memperingati 25 tahun Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro UIN Sunan Ampel Surabaya. Bersama saya Ilma Aulia Safira yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Langsung saja mari kita sambut narasumber hebat pada hari ini, yaitu perintis Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro UIN Sunan Ampel Surabaya. Bersama kita Bapak Muhammad Nuril Huda. Selamat berjumpa, ya, salam Saminisme. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Alhamdulillah bisa bertemu di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa memulai podcast pertama di FKMB ini. Pertama ini ya? Iya, Alhamdulillah. Pertama. Langsung saja podcast untuk hari ini yaitu dengan tema 25 tahun FKMB dari rumah ke ruang tumbuh. Baik, kita mungkin mulai dari sejarah FKMB dulu ya Bapak. Oh gitu, ya. Bisa. Gimana? Bapak sebagai perintis atau pendiri dan sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro yang pertama, mungkin Bapak bisa menceritakan atas dasar apa dulu dan semangat apa Bapak itu bisa merintis FKMB? Oh ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro UIN Sunan Ampel Surabaya. Tanpa terasa ya, ini sudah 25 tahun sejak berdiri 8 Mei tahun 2000. Tentu ini masa perak ya, masa yang sudah seperempat abad. Tentu ini menjadi masa yang cukup penting untuk terus bertumbuh dan bisa memberikan kontribusi bagi semuanya. Kalau tadi ditanyakan sejarah, memang saya salah satu ya, sebenarnya juga ada teman-teman yang lain yang ikut bersama-sama. Memang di 25 tahun yang lalu organisasi yang basisnya ada kedaerahan memang tidak cukup banyak. Ya sebenarnya dari bertemu teman-teman atau dulur-dulur dari Bojonegoro, karena memang waktu itu belum ada HP seperti sekarang ya, belum banyak internet, ya ketemu ketika pulang naik KRD kereta api, mana rumahnya Bojonegoro dan seterusnya. Sehingga itu yang menjadi keinginan untuk bisa membuat forum pertemuan atau silaturahim antar mahasiswa yang asalnya dari Bojonegoro atau pernah sekolah mengenyam pendidikan di Bojonegoro. Akhirnya singkatnya ya dari pertemuan itu ya memang saya ikut terlibat ya, saya sendiri waktu itu yang punya keinginan untuk mengumpulkan juga. Jadi kalau dulu IAIN itu titik masuknya ke kampus ini ada 3. Yang pertama itu dari gerbang depan, itu tentu semuanya mahasiswa kalau mau masuk dari depan. Kemudian di belakang ada 2 pintu kecil, yang satu di gang dosen yang hanya cukup untuk 1 orang, dan yang satu lagi di gang menuju gang IAIN juga cukup 1 orang. Karena belum ada HP, belum ada informasi media sosial, ya akhirnya saya menempelkan 6 pamflet ya, 6 pamflet, sisi kanan kiri 2 dan di depan 2 ya gitu ya. Sehingga di situ ya intinya mari teman-teman dulur-dulur dari Bojonegoro kumpul pada hari ini di Masjid Ulul Albab IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah ketika pertemuan itu ya tidak ada yang tahu sebenarnya ini siapa yang mengundang gitu ya. Akhirnya ya tetap kita sampaikan bahwa kita punya niatan untuk membangun silaturahim antar mahasiswa asal Bojonegoro dan juga bagaimana ini bisa memberikan kontribusi untuk semua. Yang sebelumnya memang pernah ada tapi vakum ya, setelah beberapa tahun gitu tidak ada. Kemudian itu kita merintis. Di pertemuan awal itu hadir sekitar 50 mahasiswa, intinya untuk membangun kesepahaman dulu. Terus kemudian kesepakatan buat forum dan mulai ada usulan nama. Ada cukup banyak waktu itu, belum FKMB ya. Ada namanya Forum Mahasiswa Angkling Darmo, ya format namanya. Ada Ikatan Mahasiswa Bojonegoro dan beberapa. Tapi di forum itu belum tuntas sehingga perlu satu pertemuan lagi untuk memastikan nama organisasi dan pemilihan kepengurusan. Kemudian minggu berikutnya kumpul lagi di tempat yang sama di Masjid
Ulul Albab Sunan Ampel. Disitulah mulai disepakati dari beberapa nama itu, akhirnya terpilih nama Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro dengan pertimbangan setelah 1 minggu jeda itu, karena memang di Surabaya ini sudah ada FKMB ini yang berdiri tahun 1998. Kebetulan saya pernah mengikuti itu dan kami sampaikan apakah kita akan membuat mandiri di IAIN Sunan Ampel waktu itu ataukah dengan nama yang sama. Dari pembahasan semua itu menyepakati untuk kebersamaan dan juga sinergi dengan teman-teman Bojonegoro di UNER, di ITS, di UNESA, di perguruan tinggi yang lain, akhirnya disepakati nama Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro. Konsekuensinya maka di UIN Sunan Ampel atau IAIN waktu itu menjadi satu komisariat atau bagian dari situ. Nah, dari situ akhirnya terpilih nama itu sekaligus pemilihan ketua, dan dari Daulat menjadi ketua pertama waktu itu. Kemudian direncanakan untuk pendeklarasian. Akhirnya disepakati tanggal 8 Mei tahun 2000 ada deklarasi di Balai RW Wonocolo. Kemudian yang hadir juga itu dari ketua FKMB Surabaya waktu itu dari ITS ya, Mas Doni, dan ada yang lain. Sekaligus di situ ada stadium general untuk membuka ruang diskusi bersama tentang kemahasiswaan dan kedaerahan. Itu kira-kira jadi tahun 2000 itulah dimulainya untuk Forum Mahasiswa Bojonegoro di IAIN Sunan Ampel Surabaya atau UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, gitu sekilasnya begitu. Nah, mungkin ini juga ada sumber-sumber lain terkait dengan sejarah itu juga, mungkin yang lain juga bisa memberikan warna dari perjalanan FKMB yang sudah 25 tahun. Ya, kira-kira begitulah sejarahnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari sejarah Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro tersendiri. Untuk membentuk FKMB UINSA sendiri, apakah di zaman dahulu pas tahun 2000 itu ada tantangan tersendiri menurut Anda? Ya, tahun 2000 lagian tadi ya, di tahun tersebut pertemuan memang tidak dibarengi dengan media sosial yang cukup kuat ya. Jadi kalau informasi harus datang langsung atau ketemu langsung, janjian begitu, sehingga itu menjadi tantangan untuk melakukan komunikasi. Yang kedua juga transportasi misalnya, tidak ada seperti sekarang mahasiswa yang pakai motor, tidak ada satupun, semuanya ya jalan kaki gitu. Kemudian yang ketiga senior itu terbatas, belum ada. Kalau sekarang kan mungkin kalau di Bojonegoro sudah punya senior, dulu tidak ada sama sekali. Jadi memulai memang di tahun tersebut yang masih aktif kuliah, sehingga itu kita masih mencoba mencari titik awal untuk bisa membangun jejaring atau kerjasama dengan berbagai pihak begitu ya, karena belum ada senior. Itu salah satu atau beberapa tantangan. Nah, tapi komitmen ya, kalau anak Bojonegoro kan seneng kumpul itu ya, mudah. Kalau biasa di rumah ya, kalau sudah di rumah biasa di sawah, di hutan, itu juga sangat membantu. Sikap komunalitas kebersamaan itu cukup kuat memang sejak awal, sehingga itu cukup membantu dalam membangun atau mengembangkan organisasi kedaerahan dari Bojonegoro ini gitu. Terima kasih. Terus lalu karena memang kita dari perantauan, jadi kan mungkin sering kalau kumpul jadi lebih gampang gitu ya. Sama-sama kadang. Betul. Kalau anak-anak FKMB tuh sukanya sama-sama dari Bojonegoro, makanya sering kumpul. Nah, jadi sampai anak-anak FKMB yang sudah mengikuti anggota-anggota tuh sering mengatakan bahwasanya FKMB itu rumah. Iya. Rumah untuk pulang. Nah, lalu menurut Anda, mengapa FKMB terasa seperti tempat pulang, seperti yang dikatakan oleh para anggota-anggota FKMB tersebut? Oh, jadi kalau anak-anak menilai sebagai sebuah rumah ya? Iya, sebagai. Ya, saya sepakat sekali kalau memang FKMB ini sebagai sebuah rumah bersama untuk dibangun bersama. Kalau tadi dikatakan ini ya, dari rumah ya untuk menjadi tempat bertumbuh begitu. Di usia 25 tahun ini saya kira sebagai sebuah bangunan rumah ini memang sudah berjalan dan perlu terus diperkuat sehingga rumah ini bisa memberikan kontribusi bagi semua. Ibarat sebuah rumah yang kokoh, yang bagus, yang dilihat banyak orang di situ, maka sebenarnya FKMB harus memanai sebuah rumah itu sendiri dalam perspektif saya ya. Pertama, rumah yang bagus, yang kokoh itu pertama diperkuat dengan pondasi.
itu harus punya dulu. Dan FKMB saya kira pondasinya sebuah rumah FKMB itu yang disebut dengan NDO, apa, nilai dasar organisasi kan sudah punya ya. Iya. Ada iman, Islam, ihsan, kemudian ada Pancasila, Islaman, dan juga Saminisme. Itu sebenarnya nilai dasar organisasi yang sudah terbangun sejak periode awal, sehingga itulah pondasi yang harus dimiliki. Saya kira rumah yang kuat, yang bagus tidak cukup hanya pondasi, harus punya pilarnya, karena itu sebagai memperkuat. Dan ada 2 pilar utama dalam perspektif saya di FKMB itu. Pertama adalah pilar kemahasiswaan, dan yang kedua kedaerahan. Ini saling menguatkan. Sebagai pilar kemahasiswaan berarti punya tanggung jawab tridharma, ya, belajar, termasuk juga riset, juga ini ya, melakukan kegiatan akademis. Itu satu pilar kemahasiswaan. Tapi tidak cukup itu, beda dengan organisasi mahasiswa yang lain karena ada kedaerahan. Maka pilar yang kedua itu juga diperkuat, akan membedakan antara organisasi mahasiswa di intra, ya, di ekstra yang lain dengan kedaerahan. Maka punya tanggung jawab kedaerahan. Jadi 2 pilar ini harus saling memperkuat. Tidak cukup hanya tridharma dalam konteks akademis, tapi juga kedaerahan. Pulang kampung tadi ya, sering punya anak sebagai anak rantau atau anak dari luar daerah, ya harus punya perspektif untuk memberdayakan daerah. Itu pilarnya. Kemudian rumah itu juga tidak cukup hanya itu, harus punya ruang-ruang, apa namanya, kamar-kamar ya. Saya kira di bidang-bidang FKMB ada yang intelektual, ada data, ada pusat informasi atau komunikasi seperti ini, ada cukup banyak bidang itu, seni, budaya, olahraga. Itu adalah kamar-kamar atau ruang yang perlu diperkuat, yang masing-masing ada SDM-nya. Silahkan berkembang di ruang masing-masing, tapi tetap berkontribusi bagi yang lain. Kemudian rumah juga ada dinding, maka dindingnya yang tampak itu apa? Ya program kerjanya itu. Dilihat dari luar apa saja. Oh, ada kemarin ada Bakmas ya, bakti masyarakat, bakti sosial, ada kegiatan perlombaan seni dan sekian banyak. Itu saya kira itu dinding yang akan dilihat dan menutupi agar bisa terhindar dari mara bahaya gitu ya. Itu yang tampak. Dan terakhir, rumah yang bagus, yang idealnya juga punya atap. Atapnya itu adalah tata laksana organisasi. Saya kira di setiap tahun nilai dasar organisasi selalu tertanam, dan juga yang terpenting di atap ini adalah aturan dan mekanisme organisasi harus diikuti ADRT-nya itu. Itu makanya penting membangun rumah ini agar tetap kokoh dan bisa bagus, indah dipandang. Dan di usia 25 saya kira ini kita harus memperbaiki, bukan hanya rumahnya kokoh, tapi harus meniti jalan. Jadi jalannya yang sudah ada ini harus diperbaiki lagi. Misalnya kemarin sudah ada Ikatan Alumni Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro, ya, ada FKMB. Itu salah satu titian jalan yang harus bisa membuka akses keluar, tidak terperangkap di dalam satu rumah itu sendiri, tapi bisa berkontribusi keluar. Maka itu salah satu jalan yang diperhalus. Di situ sudah ada Ikatan Alumni, dan itu bisa membangun sinergi dengan FKMB untuk bisa berkontribusi, bisa mengadaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, sehingga FKMB tidak ketinggalan zaman, bisa beradaptasi sekaligus bisa memberikan kontribusi dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Gitulah kira-kira ya. Kalau di FKMB di 25 tahun ini saya kira sudah 1/4 abad punya tanggung jawab, bukan untuk dirinya sendiri tapi keluar ke masyarakat. Oke. Baik. Dan alhamdulillah kan sekarang sudah mencapai umur ke 25. 25. Dan mungkin dari para senior ataupun pendiri-pendiri dahulu pasti sudah sangat merasakan banyak suka dan duka yang ada di Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro ini. Yeah. Mungkin dari jenengan bisa memberikan salah satu kesan dari apa yang sudah berjalan sampai saat ini. Ya, kalau kesannya saya cukup terkesan karena memang ini saya ikuti sejak awal ya, sejak tahun 2000. Kemudian dinamikanya mengikuti mulai dari awal sampai ada teman-teman yang sudah lulus, dan banyak yang beraktivitas, termasuk di Winsonan Ampel juga ada cukup banyak, di organisasi pemerintah ya, di instansi pemerintah sebagai guru, kemudian di dunia bisnis cukup banyak. Saya kira ini sebagai satu tadi sebuah rumah kedua di dalam kehidupan yang kita bisa bersama-sama. Maka sebagai rumah bersama kita bisa bersinergi, kita bisa tumbuh bersama, dan kita bisa memberikan manfaat untuk semuanya.
Ya, itu yang saya rasakan karena memang sampai 25 tahun ini cukup mengikuti perkembangannya. Meskipun ada beberapa yang kadang tidak bisa secara intens, tapi paling tidak proses ini bukan akhir tapi awal untuk terus melakukan upaya dalam pengembangan potensi mahasiswa, upaya untuk memperkuat sinergi, dan upaya untuk melakukan pemberdayaan daerah melalui organisasi mahasiswa daerah FKMB UIN Sunan Ampel Surabaya. Gitu ya. Baik, mungkin terakhir bisa memberikan satu pesan untuk generasi Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro UINSA untuk kedepannya. Oh, terakhir ya. Ya, kita tidak bisa lepas dari sebuah perubahan. Karena perubahan itu selalu bergerak mengikuti dengan perkembangan yang ada. FKMB tentu dihadapkan pada tantangan untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Untuk itu, dalam proses itu, maka FKMB bukan hanya mengikuti sebuah perubahan yang ada sesuai dengan perkembangan masyarakat, tapi secara internal juga harus melakukan perubahan untuk lebih kuat, lebih inovatif, dan juga lebih memberikan kontribusi bagi semuanya. Sehingga perubahan itu bukan hanya sebagai sesuatu yang kita lihat, tapi kita juga terlibat aktif untuk melakukan perubahan. Sekali lagi, pilar FKMB ada dua, yaitu kemahasiswaan dan kedaerahan. Maka tidak hanya sebagai mahasiswa secara akademis, tapi punya peran tanggung jawab untuk melakukan perubahan sosial melalui kegiatan-kegiatan paling tidak dalam perspektif di lingkup wilayah Bojonegoro. Itu saya kira. Baik, terima kasih dari penjelasan yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin bisa saya menyampaikan sedikit kutipan dari podcast kita pada siang hari ini. Forum ini bukan hanya sekedar tentang wadah komunikasi, tapi juga ruang tumbuh bagi anak-anak Bojonegoro dimanapun mereka berada. Oke, mungkin terima kasih pada narasumber kita pada siang hari ini. Sama-sama. Semoga podcast kita ini bisa makin terus berkembang dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk seluruh anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro untuk saling mengikuti rangkaian acara Dies Natalis FKMB UINSA yang ke-25. Salam Saminisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.